Saya Hafifah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 58 Jakarta. Saya bertugas di SMA Negeri 58 Jakarta sebagai guru kimia. Saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Dr. Anda Dias Kurniawati MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Hafifah? Baik, Alhamdulillah Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Mohon izin Ibu mengganggu waktu Ibu, mengganggu kesibukan Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu berdasarkan pengalaman Ibu selama ini memimpin sekolah kita ya Ibu. Ya, siap. Baik Ibu, saya ingin tanyakan selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan kepala sekolah saya khususnya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral. Ya, terima kasih Bu Hafifah atas pertanyaannya. Memang ya dalam keseharian saya memimpin sekolah ya khususnya SMA 58 Jakarta ini sering sekali saya menemukan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ya. Itu gampang sekali diidentifikasinya. Kalau yang bujukan moral itu kan antara yang benar dengan yang salah ya, nilai-nilai yang benar dibandingkan dengan nilai-nilai yang salah. Sedangkan kalau dilema etika itu dua-duanya mengandung unsur kebenaran, tapi yang mana yang harus kita prioritaskan? Seperti itu kan, banyak sekali kasus-kasus di sekolah yang mengandung kedua unsur tersebut dalam keseharian saya. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita khususnya selama Ibu bertugas di SMA Negeri 58 Jakarta, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar atau sama-sama merupakan mengandung nilai kebajikan maksudnya Ibu. Iya, memang dalam mengambil keputusan saya tidak bekerja sendiri ya, tapi saya bekerja tim dengan manajemen saya, yaitu dengan para wakil, staf, kemudian dibantu juga oleh Kasubag Tata Usaha. Kita juga punya tim pengembang sekolah, kemudian ada guru BK. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di sekolah yang bisa saya berdayakan. Ya, saya berkolaborasi, berkomunikasi dan berkoordinasi ya dalam rangka untuk memutuskan mencari solusi seperti itu. Jadi biasanya saya tidak memutuskan sendiri, tapi saya berembuk lah ya, bermusyawarah, berkoordinasi untuk memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah. Oke Ibu, luar biasa. Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, yang pertama tentu kita mengidentifikasi dulu ya, memetakan dulu ini kasusnya tergolong kasus ringan, sedang atau berat ya. Kalau cuma kasus ringan, pelanggaran kecil-kecilan misalnya, disiplin gitu ya, itu biasanya kita serahkan ke wali kelas ya atau ke guru BK. Tapi kalau misalnya pelanggarannya atau kasusnya itu sudah agak meningkat gitu ya, nah itu mulai kita melibatkan tim manajemen, kemudian melibatkan wali kelas juga, guru BK. Contohnya kalau misalnya pelanggaran disiplin yang sering kali membolos, sering tidak masuk ya, kemudian tidak ada keterangan, tidak ada kabar, udah di home visit masih aja nggak masuk juga. Nah itu kita perlu penanganan khusus dan itu melibatkan banyak unsur ya, seperti yang tadi bilang, ada wali kelas, ada manajemen, ada tim pengembang, dan ada guru BK juga. Kalau udah berat gimana? Itu lebih bermasalah lagi ya. Biasanya saya berkonsultasi dengan pimpinan, dengan pengawas, dengan sudin, atau dengan dinas. Bagaimana penyelesaian kasus yang tergolong berat gitu. Jadi ada tahapannya. Luar biasa Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu yang paling efektif ya, yang mungkin paling Bu, lebih simple barangkali ya Bu ya, dalam mengambil satu keputusan pada kasus-kasus khususnya mungkin kasus yang berhubungan dengan dilema etika Ibu. Ya, biasanya sih memang yang paling efektif kita langsung melibatkan unsur-unsur ya yang memang harus terlibat gitu ya. Kemudian kita juga memberi kesempatan kepada yang bersangkutan, misalkan ya siswa atau orang tua kita panggil ya, kemudian kita beri nasihat, kita beri masukan
lalu kita beri apa ya istilahnya, bukan surat peringatan tapi surat perjanjian ya, supaya anak itu tidak mengulangi lagi misalnya pelanggaran disiplinnya. Kalau misalnya tidak berlaku ya, artinya dilanggar lagi, kita beri lagi surat pernyataan yang kedua ya, perjanjian yang kedua, sampai akhirnya si anak itu merasa bahwa dia sangat dipantau oleh kita ya selaku sekolah gitu, sehingga dan kita pantau juga orang tuanya, kita selalu berkomunikasi, sehingga akhirnya anak itu merasa sungkan ya, merasa risih gitu ya, kok setiap saat dipantau, setiap saat diperhatikan oleh kita sebagai sekolah. Insya Allah hal begitu, cara itu tuh sangat efektif untuk menyelesaikan masalah biasanya. Baik Ibu, seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, sebenarnya apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil satu keputusan, khususnya kasus-kasus yang direka etika tadi Ibu? Iya, biasanya justru tantangan itu datangnya dari internal ya. Kalau dari eksternal kan udah jelas ya, orang luar gitu ya, ibaratnya yang belum paham tentang nilai-nilai pendidikan, moral dan sebagainya. Tapi kalau tantangan dari dalam itu yang cukup berat menurut saya, karena kita harus memberikan pengertian yang cukup mendalam lah kepada orang-orang dalam itu sendiri, terutama misalnya seperti wali kelas, bapak ibu guru gitu ya, yang memiliki beda pandangan atau beda pendapat. Nah, kadang-kadang itu ada benturan. Nah, untuk itu ya kami berusaha mencari win-win solution. Ya, artinya kita mengakomodir pandangan-pandangan, masukan-masukan dari teman-teman, bapak ibu guru, dan kita juga punya sikap. Jadi, tapi kita cari titik tengah. Seperti itu. Jadi memang agak berat kalau tantangannya dari internal sendiri sih. Oke Ibu, wah ini perlu dicontoh nih pikiran saya, keren banget Ibu. Ibu punya jadwal khusus nggak Bu? Mungkin pada saat Ibu melakukan, misalnya menemukan satu kasus ya Bu ya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam Ibu menyelesaikan kasus di rumah etika itu? Iya, biasanya kalau tim manajemen itu kita punya jadwal rutin ya. Yeah. Kalau untuk yang manajemen inti seperti para wakil dan Kasumbag itu kita seminggu sekali berkoordinasi. Biasanya tuh hari Jumat ya. Kenapa hari Jumat? Karena kita mengevaluasi satu minggu yang sudah berjalan, satu pekan. Kemudian kita akan merencanakan kegiatan di pekan berikutnya. Jadi nyambung ya kalau di hari Jumat, sehingga itu sangat efektif. Kita jadi mempersiapkan diri ya, apa yang harus dilakukan sebelum program itu berjalan. Jadi memang ada jadwal khusus untuk koordinasi. Kalau untuk yang sifatnya urgen, mendesak ya kadang-kadang sih nggak pakai jadwal, tapi ya mendesak ya harus segera kita rapat, harus segera kita koordinasi untuk mencari solusi gitu ya. Dan kadang-kadang memang kita juga melibatkan pihak luar ya, misalkan dari komite, kemudian dari polsek, polisian gitu ya, bahkan dari tim pengacara mungkin ya, seperti itulah. Jadi tergantung jenis kasusnya ya. Kalau memang sudah sangat berat, melibatkan mungkin ada unsur-unsur pidananya, yaitu kita harus berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak ketiga. Oke, baik Bu, ada nggak Bu seseorang yang membantu Ibu atau mungkin mempermudah Ibu dalam mengambil satu keputusan pada saat Ibu mengambil di rumah etika itu? Ya, sering sekali saya mengalami kasus semacam itu, dan saya biasanya berkonsultasi. Pertama kali yang saya hubungi adalah pengawas sekolah. Langsung saya hubungi, saya mintakan pendapat, minta masukannya, dan biasanya itu langsung jadi jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya pengawas sendiri belum bisa memberikan solusi, saya naik lagi ke tingkat sudin. Misalkan kalau peristiwanya menyangkut kesiswaan, biasanya menghubungi bagian kesiswaan. Kalau menyangkut keuangan,
saya akan menghubungi bagian keuangan atau sarpras. Jadi saya punya pimpinan, saya punya atasan sebagai ASN, harus selalu berkoordinasi dan juga berkonsultasi. Jadi tidak memutuskan sendiri gitu intinya. Oke, Bu, dari semua yang Ibu jabarkan dari awal tadi sampai yang terakhir, apa hikmah yang Ibu petik dalam Ibu mengambil satu keputusan untuk dilema etika, Bu? Iya. Nah, dengan seringnya ya adanya kasus dilema etika, apalagi tadi bujukan moral itu jadi menempa saya, ya istilahnya jadi melatih skill saya sebagai seorang leader untuk bagaimana mengambil keputusan secara bijak dan benar gitu ya. Jadi itu bagus sekali, justru saya melihatnya sebagai sesuatu yang positif yang membuat jam terbang saya semakin meningkat ya untuk melatih skill kepemimpinan saya. Jadi hikmahnya luar biasa. Kita belajar dari kasus, dari masalah gitu. Oke. Wah, luar biasa Ibu Dia, pimpinan saya luar biasa. Ini menjadi pembelajaran juga buat kita nantinya ke depan Ya. sebagai seorang pembelajar. Calon pemimpin, calon kepala sekolah juga. Amin ya Allah. Ibu Dia, terima kasih atas semua apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk saya dan semuanya. Dan terima kasih juga atas waktu Ibu. Mungkin Ibu sibuk sekali pastinya, dan Ibu rela meluangkan waktu untuk saya, dan saya jadi banyak belajar dengan Ibu selaku pimpinan saya, Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Saya beri Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Ya, Bu. Ibu. Ya. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 58 Jakarta sewaktu pimpinan saya di tempat saya bertugas di SMA Negeri 58 Jakarta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatipah, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Saya ingin melakukan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 208 Jakarta, Ibu Mujiningsih MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik Bapak. Mohon izin Ibu, saya ingin mewawancara Ibu. Mungkin mengganggu kesibukan Ibu nih, saya datang ke sini untuk wawancara Ibu. Alhamdulillah tidak. Tidak, ya Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya datang ke sini, Ibu sudah membuka diri untuk saya bisa mengganggu kesibukan Ibu dan meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancara Ibu dengan kesibukan yang luar biasa, saya yakin itu. Yang pertama-tama tentunya kami terima kasih ya Bu Afifah berkenan hadir di SMP Negeri 208 Jakarta. Kita bersilaturahmi, tambah teman, ya, tambah saudara. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dijalankan oleh Bu Afifah nantinya ke depannya lancar dan kita bisa memberi masukan-masukan, saling sharing ya. Ada yang bisa dibantu, silakan Bu. Baik Ibu, saya ingin bertanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembujukan moral? Sekali lagi ini kita sharing ya Bu Afifah, kita sama-sama pendidik, sama-sama di dunia pendidikan yang membangun karakter anak-anak bangsa, yang pada intinya pada setiap lembaga kita punya aturan-aturan, punya peraturan-peraturan, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang melanggar aturan, kita tidak semua kita ambil berdasarkan yang ada di aturan tertulis. Jadi misalnya anak-anak ada aturan tidak boleh bawa HP, misalnya tidak boleh bawa HP. Kita membolehkan bawa HP kalau memang Bapak Ibu guru
membutuhkan itu. Sebelum itu mereka harus mengumpulkan ke Bapak Ibu guru yang akan melakukan pembelajaran menggunakan itu. Kalau tidak, berarti kita HP-nya nanti kebetulan kena rahasia, berarti kita sita. Dan kalau kita menurut aturan itu Bapak tidak dikembalikan lagi, ya, tidak dikembalikan lagi. Kita akan dikembalikan nanti dikala memang orang tuanya yang datang ke sini sekali, 2 kali, nanti pas kenaikan. Tapi pada kenyataannya kalau memang misalnya anak-anak dari 700 siswa, kita nggak bisa menerapkan itu dengan ketatnya, gitu ya, dengan ketatnya, dengan aturan yang tertulis itu. Jadi kita masih ada rasa dari hati lagi ke Bapak Ibu guru lagi, jadinya masih peraturan itu nggak kita kerjakan persis dengan apa yang tertulis. Masih ada etika-etika atau rasa-rasa yang kita pakai untuk mengambil kebijakan. Kita belum lama ini Bu Afifah, anak-anak kita bolos. Sama seperti itu, bolos. Itu juga kita nggak langsung serta-merta kita buat pernyataan. Setelah buat pernyataan, nah kita juga harus ngambil langkah-langkah selanjutnya, karena hanya pernyataan aja ternyata anak-anak sekarang sepertinya tidak dianggap. Jadi kita harus ada tindak lanjut dari itu. Nah, jadi kita mengambil keputusan itu masih melalui pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah. Jadi setiap masalah, apalagi kalau masalah itu memang agak lumayan berat, berarti kita perlu kerjasama tim. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang memang harus kita lakukan, tidak serta-merta intinya dari peraturan yang tertulis, gitu. Tapi kita melalui proses dulu. Luar biasa Ibu. Berikutnya Ibu yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih Bu, kadang-kadang ya Bu ya, dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Ibu? Seperti tadi ya yang Ya. disampaikan bahwa aturan itu sudah ada. Ya. Aturan ini benar. Anak-anak tidak semua dari 700 itu baik-baik saja. Pasti ada masalah-masalah yang nyangkut di sekolah kita. Nah itu biasanya kalau dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ini kita bertahap Bu Afifah ya. Jadi tidak langsung ke pimpinan. Memang kita punya tim yang untuk menyelidiki. Jadi pertama dari guru dulu. Bapak Ibu guru biasanya melaporkan ke wali kelas. Nah, itu tingkatannya. Dari wali kelas sudah bisa menangani, berarti selesai sampai wali kelas. Tapi kalau wali kelas belum selesai, berarti nanti mereka akan langsung ke BK. BK dan wali kelas masih belum bisa juga, kami akan bentuk tim dengan bergabung dengan kesiswaan. Baru dari situ setelah kesiswaan, BK, wali kelas, informasi terbentuk, mereka bisa menyelesaikan, berarti selesai situ. Kalau mereka belum bisa menyelesaikan juga, keputusan terakhir berarti mereka akan bergabung dengan Ibu untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Itu ya Bu. Ya, luar biasa Ibu. Saya juga melihat nih, kebetulan pertanyaan saya yang ketiga pas banget dengan apa yang Ibu sampaikan. Yang ingin saya mungkin perjelas lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Tadi sudah terjawab sebenarnya di pertanyaan saya yang kedua. Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang sangat luar biasa ya Ibu ya. Mungkin lebih jelaskan lagi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan. Iya, tadi seperti tadi ya. Jadi yang pertama biasanya kita ngasih dapat masukan dari luar, baik dari lingkungan atau dari Bapak Ibu guru. Nanti biasanya langsung ke wali kelas yang nangani, gitu ya. Seperti apa masalah yang dihadapi anak-anak kita, gitu ya. Anak SMP kan sedang labil-labilnya, mencari jati diri. Pikirannya benar, dan taunya nggak benar, gitu ya. Apalagi penggunaan IT itu kadang disalahgunakan. Gitu.
Jadi dari wali kelas, biasanya kalau sekarang yang lagi marak kan anak-anaknya, kayaknya kalau wali kelas saja kurang cukup gitu ya, supaya lebih bijak dalam menghadapi, karena nanti kita pasti manggilnya orang tua juga kita panggil ya. Kita bergabung biasanya ngumpul di wali kelas, BK, kesiswaan. Nanti ibu akan nimbrung di situ. Seperti kejadian yang belum lama ini, ibu akan bergabung di situ untuk ikut mempelajari apa sih yang dihadapi anak-anak itu. Setelah itu baru kita ngambil kebijakan. Dan kebijakan itu tidak serta-merta juga langsung kita terapin atau kita putuskan, karena kita ada jeda dulu. Biasanya setelah ngambil keputusan yang pertama dari tingkat BK atau wali kelas yang dasar dulu, itu kan ada hasilnya. Setelah ada hasilnya biasanya kita lihat dulu perkembangannya, apa yang dilakukan teman-teman kita oleh BK, oleh wali kelas. Itu biasanya mereka tidak hanya membuat surat pernyataan saja atau dia hanya lapor ini yang kena masalah anaknya ini, tapi tindak lanjutnya paling tidak mereka ikut mendampingi gitu, sehingga nanti ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan berarti sudah cukup sampai situ, tidak usah kesiswaan turun, ibu juga turun gitu ya. Jadi bertahap, tapi intinya mudah-mudahan anak-anak dari proses itu, prosesnya juga nggak sehari 2 hari ya, itu prosesnya bisa seminggu, sebulan, 2 bulan, namanya merubah atau membentuk karakter anak itu yang udah terbentuk dari rumah. Kita lurusin di sini, tidak semudah membalikan telapak tangan, harus penuh kesabaran. Luar biasa Ibu. Gitu. Langkah-langkah prosedur yang Ibu lakukan sangat luar biasa. Yang saya ingin tanyakan lagi berikutnya lagi adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang jelas kalau kita punya tim, kita tidak terlalu berat jadi pimpinan, gitu ya, karena biasanya dari tingkat bawah, tim yang paling tim manajemen yang paling bawah yang sudah menangani kasus-kasus, dia biasanya punya pembelajaran atau sudah punya catatan-catatan kasus anak-anak yang perlu kita perhatikan, anak-anak hebat yang memang perlu kita rangkul. Ya. Ini anak-anak hebat Bu Hafifah. Jadi yang sudah kita dapat ya di kelas 7 seperti apa dia lagi cari jati diri, di kelas 8 kita mulai rangkul, sekarang di kelas 9 alhamdulillah baik semua. Jadi efektif dikala memang tim yang bekerja gitu. Tim bekerja, ibu hanya membantu. Mungkin kalau ketemu ibu dia akan lebih segan gitu, anak-anak kita deketin akan lebih segan. Ternyata benar itu efektif juga. Jadi setelah tim, kita kerjasama dengan tim, tapi anak itu sudah berhadapan dengan kita, bahwa kita itu bisa kok menjadi tempat curhat. Kepala sekolah boleh kok kalian masuk ke ruangan ibu, mau curhat boleh, monggo gitu. Nah itu berdampaknya agak lumayan luar biasa, agak lumayan efektif. Ya, jadi tim bekerja untuk kasus-kasusnya, tapi di akhirnya mereka akan kita bantu untuk anak ini lebih segan gitu loh. Oh iya, kita udah berhadapan dengan pimpinan, masa sih masih diterusin nakalnya. Alhamdulillah ini ada beberapa Bu Afifah yang kita lihat gitu ya, dari kelas 7, kelas 8-nya berubah, kelas 9-nya sekarang udah jadi bisa menjadi panutan, artinya bisa memonitor teman-temannya, bisa memberi laporan ke kami juga perkembangan teman-temannya gitu. Jadi bisa jadi apa ya namanya kalau ini, memberi info kita gitu. Itu luar biasa kalau tim ya, makanya tim SMP Negeri 208 berarti yang keren gitu. Paling kepalanya keren, kan hanya mendampingi ya. Benar Ibu, keren banget Ibu. Ada hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu nih merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika tadi Ibu? Kira-kira yang selama ini Ibu rasakan pada saat mengambil keputusan?
kasus-kasus banyak sekali ya. Jadi kalau kasus-kasus sebelum ada Permendikbud yang menyatakan tentang bullying dan lain-lain itu kan anak-anak kita juga ada yang kebetulan dia memilih temannya kurang tepat, kurang pintar, sehingga memilih temannya dia kan ke bawah arus ya, masih ke bawah arus. Nah, kalau sudah di tingkat ke sana, kita balikan lagi ke sini. Itu kan pertentangan teman-teman, tim ini pengennya anak ini harus keluar. Iya. Kenapa? Karena kan memang kalau nggak keluar dia akan mempengaruhi teman-teman yang lain, gitu kan. Di sisi lain ada satu guru atau wali kelasnya kan, ini anak saya jangan sampai keluar. Benar. Nah, itu kan dilema ya. Aturannya kita tidak boleh mengeluarkan. Iya, betul. Di sini guru-guru sudah keberatan, ya kan, sudah berat sekali. Tapi kalau bagi ibu, selama tim ibu masih ada satu yang sanggup, ibu akan dukung. Ibu akan dukung, tidak akan ibu keluarin atau tidak akan ibu pindahkan itu anak untuk pendidikannya selama salah satu dari tim itu masih bilang saya sanggup. Jadi tidak pernah saya melepaskan anak atau menandatangani anak keluar kalau masih tim itu ibu kumpulkan, saya masih sanggup. Kecuali memang tim kompak, kita udah ragu, memang udah berat sekali dan ini untuk kebaikan keseluruhan gitu. Begitu ya. Baik. Luar biasa Ibu, tantangan Ibu dalam mengambil keputusan sangat-sangat luar biasa Ibu. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Kalau jadwal kita nggak ada, ya karena mudah-mudahan sih namanya masalah jangan ada ya. Benar, Ibu. Tapi kan nggak mungkin nggak ada, Iya, nggak mungkin nggak ada ya. Iya. Tapi kalau briefing kita selalu ada kan, briefing untuk kita para stakeholder yang ada di SMP Negeri 208. Tapi khusus untuk menangani masalah atau dilema kita tidak ada jadwal khusus, tidak ada. Tapi kalau memang ada masalah, hari itu juga kita berupaya menyelesaikan, gitu ya. Jadi belum lama ini juga seperti itu. Ada masalah datang, ya kita kumpul, tim langsung kumpul. Jadi sebelum ibu yang di situ nanti tim udah kumpul dulu, baru ibu gimana? Ibu akan korek dulu seperti apa sih masalahnya seperti ini. Ini belum susah, ini kita masih bisa. Jadi kita nggak punya jadwal di Afifah. Jadi pas ada masalah, kalau bisa kita langsung selesai harus selesai. Iya harus. Luar biasa Ibu. Ibu, saya ingin bertanya lagi nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sekali lagi Ibu tekankan, Ibu punya tim. Iya. Tim itulah yang benar-benar menolong sebagai pimpinan ya, karena kepimpinan apalah sebuah pimpinan ya kalau memang tidak didukung oleh tim yang solid. Jadi alhamdulillah tim di sini solid semua, para wakil, staf, guru, BK-nya luar biasa tampil. Jadi tim-tim itulah yang benar-benar membuat kita jadi masalah besar pun bisa kita hadapi. Keren banget Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Ini juga mungkin berkat ibunya nih, luar biasa dalam menanganinya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Jadi pengalaman dengan dilema etika itu banyak sekali ya dihadirkan. Paling tidak kita menjadi pimpinan lebih bijak, ya. Kalau mengambil keputusan kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus menimbang ke depannya. Karena banyak anak-anak kita yang memang kelas akhir dia harus kita keluarkan. Nah ini
Kalau tim kita bilang masih ada sanggup, itu tidak dijalankan. Jadi alhamdulillah belum ada terjadi yang kita keluarkan. Nah, kalaupun itu terjadi, kita akan dampingi dia sampai mendapat sekolah kembali. Ini berat, tapi harus kita dampingi. Dan ini proses kita sebagai pimpinan untuk kedepannya kita mengambil keputusan itu lebih bijak, lebih hati-hati, sehingga tidak merugikan teman yang ada di sini, tidak merugikan murid yang ada di sini, tapi juga tidak merugikan anak-anak yang memang perlu perhatian dari kita. Jadi kan pada dasarnya anak-anak itu kan anak yang baik-baik semua gitu. Cuma kan cara menghadapi masalah mereka di rumah masing-masing ya berbeda juga. Untuk beradaptasi sebegitu banyaknya itu membuat pendewasaan kita yang perlu dengan tantangan yang sudah bertahun-tahun ini, 2 tahun ini itu lebih jadi was-was kita itu sudah nggak ada lagi. Tahu dulu awal-awal ada masalah, wah ada apa nih gitu. Kalau sekarang udah mulai dewasa, kita udah mulai tenang gitu ya, mulai ya kita mengambil kebijakan lebih bijak lah gitu. Gitu ya Bu. Ya Allah, luar biasa Ibu, ini pengalaman Ibu yang bisa saya sebagai CJP untuk bisa mungkin nanti kami menjalankannya, karena pengalaman Ibu luar biasa ini. Bu Muji, terima kasih sekali atas waktunya yang luar biasa untuk saya sebagai pembelajar ya Bu, pembelajar sepanjang hayat gitu ya Bu, dalam pembelajaran dilema etika, dalam setiap Ibu sebagai pemimpin mengambil segala keputusan-keputusan dengan kasus-kasus yang terjadi yang pernah Ibu alami, baik dari murid Ibu, murid kita maupun dari guru-guru ya Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Muji atas waktu Ibu, dan kesempatan nanti kita ketemu lagi. Amin, mudah-mudahan selalu silaturahmi Amin Ibu, terjalin gitu ya. baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya kepada Ibu Mujiningsih, MPD selaku Kepala SMP Negeri 208 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.